ke daerah yang banyak penduduknya, tapi susah banget, mungkin karena udah malam juga ya Bang Ajat ya. Susah nanya, Susah mencari orang. susah mencari orang. Dan seperti diputer-puterin gitu, kayak masuk ke dunia yang gak sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat di Japu semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dan kita akan kembali mengetengahkan kisah-kisah misteri yang irasional, yang tidak masuk akal, yang mungkin dialami oleh sahabat-sahabat kita. Dan pada kesempatan kali ini kita telah ditemani oleh narasumber kita yang biasa saya sebut dengan Mas Al. Assalamualaikum Mas Al. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat, luar biasa. Baik, Mas Al, kita mau dengar nih, mungkin Mas Al punya pengalaman mistis ataupun yang berkaitan dengan hal yang supranatural ataupun irasional yang sepertinya ada ruang lain selain di mana ruang kita berada saat ini, atau mungkin pada umumnya orang menyebutnya dunia gaib dan lain sebagainya. Apakah mungkin pernah diperlihatkan visual ataupun penampakan semacam itu dalam pengalaman pribadinya Mas Al yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat di Japu semua? Silakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ulil Albab, biasa dipanggil Ulil atau enggak Al. Sebenarnya ini kisah saya ambil dari teman saya yang sama-sama bekerja di dunia ojek online. Namanya itu Mas Dani. Biasa saya juga nongkrong bareng dia. Waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, karena pas awal-awal COVID, jadi untuk online itu nyari orderannya tuh kan hingga tengah malam gitu. Agak sepi ya? Agak sepi memang, sampai sekitar pukul 2 pagi lah. Nah, di pukul 2 pagi itu resto tinggal beberapa resto aja yang masih buka. Contohnya kayak pecel lele sama McDonald gitu. Kalau di Cipondoh itu lebih seringnya McDonald sih kalau malam. Nah, Cipondoh Tangerang ya? Cipondoh Tangerang. Kebetulan waktu itu teman saya dapat orderan McDonald jam 2 pagi. Pengantarannya itu ke daerah Tanah Tinggi, Bang. Ke daerah Tanah Tinggi yang di situ memang untuk wilayahnya agak sepi juga, Bang. Walaupun di kota tapi agak sepi gitu. Tanah Tingginya di dekat mana? Dekat stasiun apa? Di dekat stasiun, lurus lagi daerah Kosmos belok kanan. Oh, situ. Itu kawasan industri ya? Kawasan industri maksudnya sih. Jadi sepanjang jalan itu kanan kirinya pabrik ya? Iya, betul banget. Daerah situ. Nah, waktu awal-awal sebelum pengantaran kan dari si driver itu kan memastiin kalau ini alamat udah bener, makanannya udah sesuai, pesanan udah bener gitu. Nah, setelah itu konfirmasi udah selesai kalau semuanya udah betul, akhirnya ditunggulah makanan sampai jadi. Sehabis makanan udah jadi, teman saya ini udah yakin kalau ini memang beneran orderan customer, asli orderan ya? Asli bukan orderan fiktif. Bukan orderan fiktif. Jadi sekitar jam 2 pagi teman Mas Al ini mendapatkan orderan di daerah Tanah Tinggi untuk mengantar. Itu makanan apa? Makanan McDonald. Oh, McD. Kalau dapat orderan McD, Iya. ke alamat
di daerah Tanah Tinggi. Iya, ke alamat di daerah Oke, Tanah Tinggi. sudah dikonfirmasi dan itu alamatnya Betul. betul. Oke, Betul. baik. Terus Kemudian karena udah yakin kalau itu benar, akhirnya teman saya itu jalan ke daerah yang emang tujuan alamat si pemesan. Ya. Itu daerah Tanah Tinggi yang memang deket sama pabrik-pabrik industri lah gitu. Berjalan dari McDonald itu kan kurang lebih sekitar 10 atau 13 menit lah dari tempat pemesan, maksudnya dari restoran. Tapi setelah sampai ke alamat tujuan, itu tiba-tiba teman saya itu kayak kehilangan arah gitu Bang Andar. kehilangan arah maksudnya kan biasanya kalau driver online itu di handphonenya ada map ya. Nah, benar. Nah, kehilangan koordinat si pemesan. Iya, masuk ke daerah situ tuh kan emang sebenarnya kalau siang mah emang seperti biasa, daerahnya padat dengan aktivitas karyawan pabrik. Setelah masuk ke daerah situ, teman saya bingung, kok ini daerahnya malah kayak daerah yang aneh, angker gitu Bang. Maksudnya Kayak bukan daerah yang alamat yang dituju. Oke, kehilangan titik koordinat. Kehilangan titik koordinat. Nah, kemudian Setelah itu teman saya itu konfirmasi dong ke customernya kalau saya itu udah sampai di lokasi. Si customer juga ngebales kalau iya itu titiknya juga udah bener, kata dia, sesuai dengan sesuai titik. Nah, akhirnya kan karena bingung dan juga udah malam, akhirnya nanya-nanya ke pihak warga sekitar. Waktu itu udah sempat muter-muter ke. Jadi ketika dia berjalan mencari alamat itu, yang dia sudah bertanya kepada warga yang ditemui, belum ketemu. Belum ketemu sama warga, jadi tidak berhasil. Justru Saking malah sepinya areal itu ya. Saking sepinya areal itu sampai hampir kurang lebih itu 1,5 jam buat nyari warga sama alamat yang di handphone, padahal handphonenya udah koordinatnya udah betul. Nah, si pemesan ini kemudian mengkonfirmasi nggak karena sekian lamanya nggak kunjung tiba gitu? Mengkonfirmasi, tapi walaupun udah benar tapi kayak seolah-olah si teman saya itu diputer-puterin gitu. Oh, kayak jadi dia datang tapi dia berputar-putar di situ aja. Berputar di situ aja. Nah, sampai akhirnya tuh dia hampir menyerah gitu, kayak apa gua mendingan udah aja lah, balik aja gitu. Pun kalaupun balik itu juga nggak nemuin jalan keluar Bang Ajat. Jadi dia berputar-putar seolah-olah kesana kesini jalannya sama. Iya, jalannya sama, dan ketika udah muter balik lagi kok ke jalan ini lagi, muter ke jalur yang arah yang berbeda lagi, malah lebih jauh lagi gitu Bang. Yang notabene sebetulnya kalau siang hari dia hafal jalan itu. Hafal ya, driver daerah situ sih. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah sekian lama akhirnya kan dia kayaknya mungkin harus ya, batinnya akhirnya mungkin inget sama yang Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dia baca-baca kayak ayat kursi, terus Al-Fatihah. Itu barulah kayak jalannya tuh mulai kebuka. Jadi setelah 1 jam lebih dia berputar-putar di daerah situ, dia baru merasa bahwa ini ada yang tidak beres. Ada yang tidak Jadi beres. seperti dia merasa dia dibawa ke alam lain, yang notabene dia seperti tidak menemukan jalan keluar. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah teman saya itu Bang Dani nemuin satu orang bapak-bapak. Pak, punten ini mah aku mau nanya, ini alamatnya kalau ini itu di mana ya? Kok saya udah masuk ke sana malah diputer-puterin. Ternyata bapak itu bilang, emang Mas kalau udah jam segini kalau daerah situ memang banyak maksudnya masih banyak pohon-pohon yang ini aneh gitu, maksudnya pisang-pisang yang rimbun gitu.
kalau daerah situ emang sering banyak orang yang kalau malam-malam tersesat walaupun emang bener. Oh. Dan jadi di wilayah itu bukan 1-2 orang yang mengalami hal semacam itu. Iya, betul. Pada waktu dini hari. Tapi si pemesan itu tidak membatalkan orderan. Tidak, karena kan posisi orderan itu udah diambil. Kalau udah diambil itu udah nggak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Dan tidak kemudian komunikasi kok belum sampai gitu. Akhirnya kan customer juga nungguin lama. Kok nggak? Tapi di mapnya itu udah betul Bang Ajat. Nah, setelah ketemu si bapak-bapak itu, ketemu jalan keluarnya. Barulah setelah itu dia diarahin ke jalur yang lebih jalur yang lain gitu Bang Ajat. Jalur lintas yang lain alternatif gitu. Selain jalur yang tadi. Selain jalur itu. Akhirnya ikutin arahan bapaknya itu, barulah ketemu sama si customer. Customer. Kemudian dia bercerita nggak dengan si customer itu? Ya akhirnya karena sebagai minta maafnya karena terlalu lama, dia cerita kalau dia tersesat di situ, nggak bisa keluar juga nggak bisa, mau nganterin apa lagi karena kan diputer-puterin terus gitu. Memang nggak ketemu sama makhluk gaibnya tuh nggak ketemu, tapi memang kayak disesatin. Oh, baik. Jadi ini tuh kayak semacam kita masuk ke sebuah dunia ya. Yeah. Kita masuk ke sebuah dunia yang kita tuh kayak dikunci ya. Jadi dibuat keder ya. Kita nggak tahu di mana jalan keluarnya ya. Iya. Jadi bahwa ternyata, tapi pengalaman semacam ini pernah dengar hanya di 1 orang atau ada beberapa orang? Ada beberapa orang yang ngalamin. Ada, kalau yang lain itu ke penumpang sih Bang Ajat. Nah, maksudnya di daerah yang sama? Di daerah yang sama, di daerah situ. Kalau yang penumpang gimana? Kalau yang penumpang itu dia berangkatnya dari stasiun Poris. Arah tujuan ke daerah Tanah Tinggi yang saya maksud itu. Nah, setelah maksudnya ketika si pemesan itu udah bonceng Bang Ajat, teman saya itu nganterin ke daerah Tanah Tinggi itu udah mau sampai lokasi. Tiba-tiba itu ya sama hilang arah gitu. Dan si penumpang yang dibonceng itu kan pasti tahu tujuannya kan? Pasti tahu tujuannya. Sama, dia juga tidak merasa gimana ketika. Nah waktu itu malah kalau yang penumpang pas ditanyain kayak gitu nggak ngejawab Bang Ajat. Sama sekali nggak ngejawab. Justru malah kayak kalau itu malah kayaknya ini sih makhluk gaib banget. Oh, soalnya sama sekali nggak ngejawab. Tapi cuman diem aja, itu cewek sih. Katanya cewek, terus sampai ke daerah situ nggak ngejawab. Akhirnya udah ngikutin aja mapnya gitu. Jalan terus. Tetap muter-muter juga. Nah pada akhirnya pas teman saya udah putus asa gitu, ya udah turun aja lah gimana kayak gitu kan. Tiba-tiba si penumpang itu malah menghilang, udah nggak ada. Pas balik lagi lah, kok nggak ada gitu. Itu yang sempat yang lebih ngerinding lagi sih itu sih. Jadi rekannya Mas Al ini dapat orderan seorang penumpang yang naik dari stasiun Poris, kemudian dengan tujuan jalur wilayah yang tadi seolah-olah itu merupakan gerbang alam gaib ya. Nah, jadi sepanjang jalan ini sebetulnya dia membonceng, secara kasat mata mungkin orang tidak melihat dia membonceng seorang penumpang ya, penumpang wanita ya. Dan ketika masuk di wilayah itu, selama dibonceng ini si driver ini tidak menyadari kalau itu ternyata bahwa penumpang wanita itu merupakan makhluk gaib ya, makhluk astral ya. Dia sempat ini nggak begitu menghilang tuh, apa dia baca apa gimana? Nah setelah itu baru dah, kan namanya manusia Bang, punya rasa takut. Walaupun udah dikatakan udah umurnya udah cukup tua gitu, tapi akhirnya dia baca-baca, baru setelah itu jalur baru kebuka lagi. Oh iya, jadi
berarti di jalur yang di mana yang tadi seperti cerita pertama, memang sering terjadi hal-hal di luar nalar Iya. seperti yang ini ya. Jadi itu kisah itu belum lama terjadi. Itu sekitar 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu. Ya berarti belum lama ya. Masih Belum di lama. tahun-tahun 2020-an ya. Masih tahun 2020. Oke, baik sahabat-sahabat semua. Jadi ini sangat menarik ya. Kita tahu bahwa saat ini sudah eranya digital, di mana zaman yang mungkin kita tidak akan mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi bahwa hal itu terjadi, ini menandakan memang ada ruang lain selain di mana ruang kita berada saat ini. Namun satu hal yang pasti sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita mesti berkeyakinan bahwa kita lebih mulia, sehingga kita tidak perlu takut dan juga tidak perlu menyombongkan diri tentu saja, selama tidak mengganggu dan selama kita berpikiran positif, bahwasanya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Mas Al Ya, yang sama-sama. sudah berbagi kisah kepada kita semua pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan terima kasih kepada sahabat Dijapu yang sampai saat ini masih mengikuti kisah-kisah misteri yang kami suguhkan. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.